Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif lautan non-elektrolit. Nah, contoh soal yang pertama, sukrosa dengan Mr 342 gram per mol sebanyak 90 gram dilarutkan dalam 250 ml air dengan MrH2O 18 gram per mol pada suhu 25 derajat Celcius. Jika tekanan uap air jenuh pada suhu tersebut 14,3 mm Hg, tentukan penurunan tekanan uap lautan tersebut. Nah, jadi yang pertama diketahui di sini adalah senyawa sukrosa merupakan senyawa lautan non-elektrolit. Kemudian yang kedua, Mr sukrosa sebesar 342 gram per mol. Kemudian massa dari sukrosa adalah 90 gram. Volume air 250 ml. Nah, kemudian rho air itu sama dengan 1 gram per mililiter. Nah, kemudian kita cari gram atau massa dari air menggunakan rumus rho dikali volume. Rho-nya sebesar 1 kali volumenya 250. Didapatlah 250 gram. Nah, 250 gram ini akan menjadi P atau massa per larut. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah P derajat atau tekanan uap air jenuh, yaitu 14,3 mm Hg. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah mol dari sukrosa atau mol terlarut. Mol terlarut itu didapat dari rumus gram per ml. Didapatlah 0,26 mol. Kemudian mol dari air, yaitu sebagai mol dari pelarut, itu adalah sebesar 13,9 mol. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah delta P atau penurunan tekanan uap larutan. Nah, rumus delta P adalah XT dikali P derajat. Nah, kemudian XT-nya didapat dari rumus NT per NT plus NP. Dapatlah 0,018. Kemudian kita masukkan ke rumus delta P sama dengan XT dikali P derajat. 0,018 dikali 14,3. Didapatlah 0,25 mm Hg. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Sebanyak 15 gram urea dengan Mr 60 gram per mol dilarutkan ke dalam 100 gram air. Titik beku air pada tekanan 1 atm adalah 0 derajat Celcius dan Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Titik beku larutan tersebut adalah. Nah, jadi yang diketahui di sini adalah urea merupakan larutan non-elektrolit. Kemudian massa urea 15 gram. Kemudian Mr urea 60 gram per mol. Kemudian massa air yaitu 100 gram. Nah, ini akan menjadi massa dari pelarut atau P. Kemudian Tf air 0,0 derajat Celcius. Nah, ini merupakan titik beku dari pelarut. Kemudian Kf air itu sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Kemudian yang ditanya di sini adalah Tf dari larutan. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah cari terlebih dahulu delta Tf-nya menggunakan rumus M dikali Kf. atau
atau molar dikali Kf. Kemudian masukkan ke rumus, masanya 15 dibagi MR 60 dikali 1000 per 100 dari massa pelarut dikali tetapan titik beku air 1,86. Nah, didapatlah 0,25 kali 10 dikali 1,86. Didapatlah 4,65 derajat Celcius. Nah, kemudian baru kita masukkan ke rumus delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF lautan. Delta TF-nya tadi 4,65, kemudian TF pelarut 0, kemudian dikurang yang ditanya. Kemudian didapatlah TF lautan 0 dikurang 4,65, didapatlah minus 4,65. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya. 4 gram senyawa non-elektrolit X dengan MR 178 gram per mol yang dilarutkan dalam 100 gram etanol mengalami kenaikan titik didih sebesar 0,5 derajat Celcius. Tentukan tetapan titik didih molar etanol. Jadi yang pertama diketahui adalah massa dari senyawa X, yaitu 4 gram. Kemudian MR dari senyawa X 178 gram per mol. Kemudian massa dari etanol 100 gram. Nah, ini akan menjadi massa dari pelarut. Kemudian delta TB-nya yaitu sebesar 0,5 derajat Celcius. Dan yang ditanya adalah KB atau tetapan titik didih. Nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu menggunakan rumus delta TB sama dengan molar dikali KB. Nah, didapatlah delta TP-nya tadi 0,5, kemudian massa 4, MR-nya 178 dikali 1000 per 100 dikali KB. Nah, kemudian 4 kali 178 0,02, 1000 bagi 100 10. 0,02 kali 10 0,2 dikali KB. Jadi KB sama dengan 0,5 dibagi 0,2. Didapatlah 2,5 derajat Celcius. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Sebanyak 5 gram glukosa dengan MR 180 gram per mol dilarutkan dalam air hingga volume 200 liter. Jika R sama dengan 0,082 liter atm per mol K, tentukan tekanan osmotik larutan glukosa pada suhu 27 derajat Celcius. Jadi yang pertama diketahui di sini adalah massa dari glukosa yaitu 5 gram. Kemudian MR dari glukosa 180 gram per mol. Kemudian volume 200 liter. Kemudian R-nya 0,082. Kemudian T atau suhu itu adalah 27 derajat Celcius. Nah, kemudian T ini kita ubah ke dalam derajat Kelvin. Nah, jadi untuk mengubahnya 27 ditambah 273. Nah, didapatlah 300 Kelvin. Kemudian yang ditanya adalah tekanan osmotik. Nah, rumus tekanan osmotik adalah M dikali R dikali T. Nah, dengan M massa dibagi MR dikali 1000 per volume dikali R dikali T. Massanya tadi 5 dibagi MR 180 dikali 1000 per volume sama dengan 200 dikali 0,082 dikali 300.
5 bagi 180, 0,027 dikali 1000 per 200 didapatlah 5. Kemudian kita kalikan 0,027 kali 5 itu 0,13, kemudian dikali 0,082 kali 300 didapatlah 3,41 ATM.